Agendanya hari ini apa, Kak? Agendanya hari ini undangan ya Bang ya? Iya, kita memenuhi undangan, nanti kita sampaikan. Ingin mencari keadilan, langkah kaki Karen Puru kembali membawa penyanyi satu ini hadir di Polres Jakarta Selatan. Setelah dilakukannya proses autopsi yang tentu sangat menyayat hatinya sebagai seorang ibu, Karen dengan didampingi tim kuasa hukum hadir memenuhi undangan penyidik dalam kasus dugaan pengeroyokan oleh Arya. Kehadiran Karen bertujuan untuk dikonfrontir keterangannya dengan sejumlah saksi. Kasus ini hanya salah satu dari 3 kasus yang kini masih berjalan di ranah hukum. Sebelumnya, Karen telah melaporkan Arya di Polrestabes Bandung atas dugaan KDRT. Selain itu, ada pula dugaan pengeroyokan, hingga yang terbaru, Karen ingin menguak tabir penyebab pasti kematian putri sematawayangnya, Zefania. Jadi pemeriksaan hari ini adalah terkait laporan saudari Karen pada bulan November kemarin, yaitu melaporkan saudara Arya sama keluarganya, sama ayahnya, terkait ada dugaan tindak pidana pengeroyokan. Jadi barusan itu yang dihadirkan ada beberapa saksi. Semua yang diperiksa dalam perkara ini sudah 10 orang diperiksa. Tinggal ada 2 saksi lagi, sama 3 saksi lagi yang kita akan ajukan. Sama bukti, ada beberapa bukti yang memang kita ajukan lagi. Pengeroyokan. Lalu kalau untuk Zefania sendiri itu memang delik yang sudah temuan, delik temuan ya dari kepolisian. Jadi itu tetap berjalan, mau saya lapor ataupun tidak lapor itu harus terus berjalan. 3 perkara. 3 perkara. Karen tak hadir sendiri. Jumat kemarin Tiara, mantan pengasuh Zefania, juga dimintai keterangannya. Sejauh ini sudah ada 10 saksi yang diperiksa penyidik. Sempat menjadi pengasuh Zefania, Tiara menguak kisah tentang keseharian bocah malang tersebut. Kabar bahwa Zeva bermain hujan di balkon apartemen hingga akhirnya disebut terjatuh justru dirasa ganjil oleh Tiara. Pasalnya, selama dalam pengasuhannya, Zeva disebut sebagai anak yang paling enggan bermain hujan. Apalagi dibilang ya dari simpang siur beritanya katanya main air hujan. Selama aku jaga dia 2 tahun itu dia nggak pernah main air hujan. Kalau kena hujan aja, kalau kita keluar hujan tuh dia nggak mau kalau tanpa payung. Kalau keluar tanpa payung tuh dia nggak akan mau. Nah, kalau bilang main air di kamar mandi, iyalah, memang itu mungkin hobi dia main. Tapi kalau air hujan nggak masuk di akal, Mbak, karena aku jaga dia 2 tahun nggak sekalipun dia main air hujan. Ya, ada orang yang berumur 6 tahun lebih, ya sudah mau 7 tahun katakanlah, kemudian ya dia bisa berjalan ke sini, lari ke sini gitu loh. Dan pada saat itu nggak bisa juga gitu loh, 100% katakanlah orang itu melakukan pengawasan terhadap anak juga gitu. Ada saatnya juga kita nggak bisa melihat atau menjaga lah gitu loh, Pak. Seperti itu. Kalau kita nggak sombong, kalau kita nggak arogan, kalau kita tidak menutupi hal-hal yang harusnya disampaikan, ya kan? Harusnya ini kalau disampaikan ada komunikasi yang baik dengan keluarga bahwa apa sebenarnya yang terjadi. Oke, soal nanti proses dengan polisi dan proses hukum itu berbeda. Tetapi kita sebagai keluarga, biar bagaimanapun dia masih mantu saya. Mereka masih besan saya. Itu yang saya sangat sayangkan, kenapa tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai saat ini tidak ada informasi sedikit pun. Selain Tiara, Karen sendiri yang sudah sejak September 2019 berjuang untuk bisa bertemu buah hatinya menyebut kondisi Zefania sangat memprihatinkan saat berada di bawah pengasuhan Arya. Kondisi fisik sang putri serta pakaiannya yang seolah tak terurus menjadi tanda tanya besar baginya hingga sekarang. Selama 6 bulan ini dia tidak bersekolah, gitu loh. Itu udah saya nggak bersekolah dia. Jadi dia di rumah aja, terus kalau nggak di rumah bapaknya mungkin di apartemen. Saya nggak tahu benar-benar mereka tuh tinggalnya di mana gitu. Saya cari anak saya setengah mati setiap hari. Tekanan batin itu benar-benar kuat gitu.
sampai mengikis jiwa saya dan batin saya juga gitu. Siapa yang mengasuh? Aku nggak tahu siapa yang mengasuh. Benar-benar nggak tahu anak saya tuh di siapa, bapaknya tinggal di mana, sama siapa, apakah dia bersekolah atau tidak, apakah dia makan makanan yang sehat atau tidak. Terakhir saya ketemu 14 November ya, anak saya kurus, rambutnya keras, hitam. Dan kemarin pun waktu di Rumah Sakit Fatmawati anak saya sangat kurus. Mereka ini dekat sekali gitu loh, dekat sekali. Saya kan juga memperhatikan bagaimana Arya menyapa Zevi, bagaimana Zevi menyapa Arya, dan juga belakangan juga disampaikan kepada saya dalam keadaan yang sedih gitu ya. Bro, lihat ini bro, si Zevi lagi bercanda sama gua gitu loh. Saya lihat rekaman videonya gitu loh. Dan bagaimana cara Arya menjelaskan gitu loh. Dia sayang gitu loh sama anak itu. Dan hanya satu kata aja itu, sayang gitu loh. Nggak ada yang lain. Terlepas dari rentetan konflik dengan Arya, Karen kembali disaput kesedihan saat mengenang sosok sang putri tercinta. Menjadi satu-satunya cucu di keluarga, Zefania adalah mutiara yang sangat dimanjakan dan selalu membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Dia tuh anak yang sangat manis dan baik hati. Sangat menyenangkan semua orang. Dia tuh kayak kebahagiaan di banyak orang. Nggak ada orang yang nggak suka ngelihat dia, nggak pernah rewel. Anaknya bener-bener behave gitu. So, ya Tuhan pasti sayang dia, makanya Tuhan panggil dia. Gitu. Ada yang beberapa hal yang ada dalam diri dia tuh belum tentu dipunya sama anak lain ya. Terus dari diri dia tuh orangnya tuh pengasih itu pasti ada Mbak. Karena kalau misalkan dia lihat maminya sedih, dia selalu bisa menenangkan maminya ya. Kalau maminya nangis, mami jangan nangis. Mami, Zevi nggak apa-apa. Itu ngomong. Jadi dia tuh lucu Mbak, lucu. Intinya semua yang ada dalam diri dia tuh kami. Meninggalkan polemik Karen Puru di tengah duka kehilangan sang buah hati, polemik lainnya masih menyertai pedangdut Zaskia Gotik terkait sengketa tanah kontrakannya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Meski sudah berdiri cukup lama, tapi kontrakan tersebut rupanya masih menyisakan sengketa terkait siapa pemilik sah tanah itu. Ketika Dewi mengaku memiliki sertifikat tanah hingga bukti pembayaran pajak atas tanah itu, maka Sosin, ayah Zaskia Gotik, juga mengaku telah membeli tanah itu secara sah dari tangan kedua. Ironisnya, ketika Gotik telah menikmati hasil dari kontrakan tersebut, tapi Dewi mengaku tak pernah menjual tanah itu kepada siapapun. Dan hingga kemarin, jalur mediasi yang sudah beberapa kali mereka coba lakukan, tak ada hasil sama sekali. Tidak ada komunikasi juga ke pihak kami. Hal ini sama dengan somasi yang kami kirimkan sebelumnya. Seperti itu. Bahkan untuk Pak Sosi itu undangan itu beliau langsung yang menerimanya. Seperti itu. Beliau juga sempat kaget beberapa hari yang lalu. Jadi undangan itu memang Pak Sosi langsung yang menerima undangan kami. Seperti itu. Tahun 2013. Sebenarnya udah ngusut sih dari 2013, 14, 15. Nah baru sekarang tuh ketemu jalannya ini sekarang 2019 sampai 2020. Bukannya pengen tenar ya, saya cuma pengen mengembalikan hak saya bahwa saya tidak pernah menjual tanah tersebut ke Asmi. Selama ini Ibu Asminya itu menghilang ya Bu ya? Iya. Dan susah ditemui. Baru bisa kita temuin dan itu pun dijemput oleh unsur desa ya Bu ya? Iya. Itu waktu itu mereka membuat pernyataan di kantor desa Karangsetia ya Bu ya? Betul. Jadi desa Karangsetia mereka membuat pernyataan. Disitulah pertama kalinya akhirnya Asmi bisa ditarik keluar. Seperti itu. Ya, tetapi diputarbalikkan oleh Asmi ke bapaknya, ke Pak Sosi. Ya Bapak nggak ada urusan sama yang itu kan. Nah, Bapak ada urusannya kan pihak kedua.
Berbekal sertifikat atas nama dirinya, Dewi yakin bahwa tanah itu masih menjadi haknya. Tapi keyakinan serupa juga hadir dari Sosin, ayah Saskia Gotik. Pasalnya, ia telah membeli tanah itu dari pihak kedua, lengkap dengan bukti pembelian. Tapi pihak Dewi menyayangkan, Sosin tak menelusuri lebih jauh lagi apakah memang benar bahwa tanah itu telah dijual atau hanya modus belaka. Apalagi ketika jual beli tanah itu disebut pihak Dewi hanya dilengkapi sebuah kwitansi. Jadi bapaknya Sosi membeli dari Asmi karena ada keluarga, tetapi dia tidak melihat bagaimana alas haknya. Pemindahan alas hak dari Dewi ke Asmi, Pak Sosi nggak mencari tahu itu. Hanya berdasarkan kwitansi yang berwarna merah, yang secara kemarin di Balai Desa pun sampai Binmas ya Bu ya, sangat mencurigai kwitansi ini gitu, tidak meyakinkan kwitansinya. Resmi, karena punya surat sih, surat sertifikat semua. Itu udah ada nama sertifikat semua. Memang betul belum saya balik. Belum dibalik, tapi udah masuk ke desa. Bertahun-tahun mencoba jalur mediasi, tapi tak pernah ditanggapi, Dewi dan tim kuasa hukumnya mengaku akan mengambil tindakan tegas. Setelah undangan mediasi mereka Jumat kemarin juga tak direspon Sosin, pekan depan mereka siap menyeret polemik ini ke Polda Metro Jaya. Saya, Bu Dewi dengan suaminya ya akan mengambil langkah hukum yang lebih tegas dan kami untuk saat ini menyatakan ini tidak main-main. Kita akan melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya seperti itu. Kalau tidak ada halangan kemungkinan antara hari Selasa, kalau nggak hari Rabu kita akan tanggal 4 Maret. Ya, kita akan buka LP di Polda Metro Jaya. Ya kalau masalah itu ya nggak tahu ya Bapak ya. Yang penting jelasnya Bapak punya bukti aja, itu aja. Iya itu aja. Kalau masalah itu nggak mungkin sertifikat itu jatuh di tangan orang dengan tanpa ada ini. Udah itu aja. Bapak mah nggak ambil pusing ke sana ke sini. Yang penting Bapak punya bukti. Karena dia itu megang sertifikat, berarti dia itu boleh atau boleh beli. Ya nggak mungkin dia dikasih, ya kan? Nggak mungkin kan? Usai sudah perjumpaan kita hari ini, saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Justin Michelle Tumbel, mohon pamit undur diri, tersenyumlah karena senyum itu ibadah. Sampai jumpa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.